Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yenita, mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini di Universitas Khairun Kota Ternate. Video ini dibuat sebagai nilai UTS dari mata kuliah Pancasila di bawah bimbingan dosen Irham Wibowo SH.MH. Dalam video kali ini, saya akan membahas apakah demokrasi masih layak di Indonesia. Jambi Kominfo, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Maijen TNI, Wawan Kustiawan mengungkapkan bahwa 86% masyarakat Indonesia menilai demokrasi sebagai sistem yang paling cocok bagi Indonesia dan 66% responden menyatakan puas dengan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini. Hal ini disampaikan Wawan berdasarkan hasil riset persepsi masyarakat Indonesia terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Saiful Munjani Research Center atau SMRC yang dirilis bulan Juli lalu. Kita bersyukur bahwa saat ini Indonesia telah menjadi negara demokratis, bahkan dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India, kata Wawan pada acara utilisasi Indeks Demokrasi Indonesia dalam rangka penguatan desentralisasi dan otonomi daerah di Jambi, Kamis pada tanggal 19 bulan 9 2019. Wawan menyatakan bahwa demokrasi Pancasila yang kita anut dalam kehidupan berbangsa menunjukkan semakin matang. Dirinya juga menyatakan kalau demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik karena paling natural dan paling sejalan dengan prinsip kebangsaan. Sejalan dengan proses demokrasi tersebut, sejak tahun 2009, pemerintah telah mengembangkan instrumen untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi, yakni Indeks Demokrasi Indonesia atau disebut IDI, di mana Kemenko Polhukam sebagai leading sektor bekerja sama dengan BPS, BNPB dan Kemendagri. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas di Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi. DI disusun secara cermat berdasarkan kejadian sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi real atas reaksi sosial politik yang terjadi, kata Wawan. Menurutnya, tantangan untuk membangun IDI adalah menerjemahkan seluruh kerangka konseptual tentang demokrasi ke dalam konsep yang lebih optimal berupa aspek, variabel, dan indikator IDI yang diukur. Dalam pengukuran IDI tahun 2019 yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 telah diselesaikan seluruh tahapan mulai dari coding koran, coding dokumen, FGD, wawancara mendalam, variasi dan screening serta rilis IDI yang telah terlaksana pada tanggal 29 Juli 2019 yang lalu. Capaian IDI tahun 2019 terbesar 72,39 atau mengalami kenaikan 0,28 poin dibanding capainya IDI tahun 2017, yakni 72,11. Angka capaian ini menunjukkan bahwa demokrasi kita masih dalam kategori sedang, yaitu pada kisaran
60-80, kata Wawan. Wawan mengungkapkan kepadanya tanggapan politik kita semakin besar seiring dengan makin kompleksnya menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dirinya terhadap hasil penghukuman IDI menjadi kontribusi penting dalam menata pembangunan politik di Indonesia. Begitu pula besar harapan kita agar para pengambil kebijakan, khususnya para perencana di daerah, akan semakin familiar dengan IDI dan menjadikannya sebagai rujukan dalam menyusun program pengembangan demokrasi di daerahnya masing-masing, ungkapannya. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.